Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa ahwalukunna ya salihat al-mahbubat? Semoga kalian tetap sehat ya dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kalian dapat menjalankan ibadah puasa hari ini dengan lancar. Masih semangat juga ya untuk belajar karena insya Allah pahala kita dalam menuntut ilmu di bulan Ramadan akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi harus tetap semangat ya, jangan males-malesan dalam belajar. Insya Allah pada pertemuan hari ini kita masih membahas materi tentang perubahan energi. Nah, ini masih di tema 6 ya, Solihah, di subtema 2, halaman 69 sampai dengan 72. Oke. Seperti biasa ya, sebelum mulai belajar Ustazah ingatkan dulu hal-hal penting yang harus kalian siapkan. Nah, yang pertama, siapkan buku pelajaran dan alat tulis, terutama buku paket, buka langsung halaman 69. Kemudian duduk yang rapi seperti saat belajar di kelas. Oke, ini adalah bagian dari adab menuntut ilmu. Selanjutnya, sebelum mulai belajar kita berdoa dulu ya, agar ilmu yang kita pelajari bermanfaat bagi kita. Oke, selanjutnya kalian dengarkan penjelasan Ustazah dalam video ini. Jangan sampai di skip ya. Ya, insya Allah nanti akan ada evaluasi untuk kalian. Oke, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, jadi insya Allah kalian dapat mengidentifikasi perilaku yang menunjukkan kewajiban menggunakan energi dengan bijak. Nah, jadi hari ini insya Allah kalian akan tahu nih bagaimana sih cara menggunakan energi yang ada di sekitar kita dengan baik ya, dengan cara memanfaatkannya untuk hal-hal yang bermanfaat. Nah, itu yang akan kita pelajari hari ini. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala sungguh Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Karena kasih sayangnya, kita semua dapat hidup di muka bumi ini. Nah, salah satu nikmat Allah yang sangat berharga dan berguna bagi kelangsungan hidup manusia adalah energi. Semua orang berhak untuk menggunakan energi, tapi kita juga memiliki kewajiban dalam menggunakan energi. Kita wajib menggunakan energi dengan bijak. Gunakan energi untuk hal-hal yang bermanfaat bagi kita dan orang sekitar kita. Nah, energi di dalam tubuh harus digunakan untuk sesuatu yang bermanfaat. Contohnya, seorang guru. Nah, dia mengeluarkan energinya untuk mengajar. Ia curahkan tenaga agar murid-muridnya menjadi cerdas dan terampil. Guru berharap kelak murid-muridnya menjadi orang yang berguna. Selain guru, nah jadi seorang petani juga melakukan hal yang sama. Ia menggarap sawahnya dengan sekuat tenaga. Energinya dikeluarkan untuk mencangkul dan menanam padi di sawah. Petani berharap sawah yang digarapnya akan menghasilkan padi yang bagus untuk kehidupan masyarakat. Nah, jadi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, para petani bekerja dengan gigih, dengan giat, dengan sekuat tenaga agar nanti menghasilkan padi yang bagus. Sehingga ketika menjadi beras bisa kita konsumsi. Masya Allah ya, sangat bermanfaat sekali cara petani menggunakan energi yang dikaruniakan Allah Subhanahu wa taala untuknya.
Nah, jadi menggunakan energi untuk suatu hal yang berguna merupakan suatu kewajiban. Jangan menggunakan energi untuk hal-hal yang tidak berguna. Misalnya, seseorang menggunakan tenaganya yang kuat untuk berkelahi, ya, atau mencuri, atau mengganggu orang lain. Nah, itu adalah contoh perilaku yang tidak menggunakan energi dengan baik. Nah, jadi memanfaatkan sumber energi harus dengan bijak. Jangan sampai sumber energi digunakan untuk sesuatu yang tidak bermanfaat. Nah, seperti bermain-main air ketika mandi atau menyiram tanaman. Yang tadinya mau mandi, malah dimain-mainin airnya di kamar mandi ya. Atau ketika menyiram tanaman, malah jadi main siram sama teman-temannya. Ya, airnya dihambur-hamburkan. Itu salah satu contoh perbuatan yang tidak baik karena menghambur-hamburkan energi untuk sesuatu yang tidak bermanfaat. Nah, contoh lainnya adalah tidak menutup keran setelah dipakai. Nah, mubazir kan airnya jadinya habis terbuang. Kemudian, membiarkan kipas angin dan lampu menyala saat tidak digunakan. Nah, ini juga termasuk perbuatan yang tidak baik ya. Jadi sumber energi itu harus digunakan dengan baik. Kalau kita mau pergi, pastikan nih lampu, televisi, kipas angin, ya semuanya dimatikan dulu. Itu salah satu cara untuk menghemat energi. Jadi, kalian harus perhatikan ya, bagaimana kegiatan kalian di rumah setiap hari dalam memanfaatkan energi. Jangan sampai kalian menggunakan energi untuk sesuatu yang tidak bermanfaat. Nah, energi adalah karunia Allah yang sangat besar. Manusia tidak mampu menciptakan energi. Manusia juga tidak mampu memusnahkannya. Jadi, manusia hanya mampu mengubah bentuknya. Nah, perubahan energi inilah yang dapat dimanfaatkan manusia. Masih ingat tidak? Gambar di samping ini terjadi perubahan energi apa di sini? Nah, kita sudah belajar nih pekan kemarin. Kalian lihat, ada kabel dari lampu yang dicolokkan ke listriknya. Nah, jadi di sini saya ingatkan kembali, terjadi perubahan dari energi listrik menjadi energi cahaya. Nah, jadi perubahan energi ini ya yang bisa kita manfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Masya Allah, sungguh sangat besar ya nikmat Allah yang satu ini. Nah, siapapun berhak ya untuk memanfaatkan energi yang ada di muka bumi. Namun, jika ada hak, ada pula kewajiban yang harus ditunaikan. Contohnya, kita berhak nih menggunakan listrik seperti gambar di atas. Ya, kita colokin kabel lampu ke listrik sehingga kita bisa mendapatkan penerangan dari lampu ini. Tapi kita juga punya kewajiban nih, ya, untuk membayar listrik. Jangan sampai hanya memanfaatkan listrik tapi tidak mau melaksanakan kewajibannya untuk membayar listrik. Ya, nah jangan sampai seperti itu. Begitu juga dengan hal-hal lainnya. Kita berhak menggunakan air untuk mandi, untuk mencuci, ya, kemudian untuk minum, untuk menyiram tanaman, dan lain sebagainya. Itu adalah hak kita. Tapi ingat, kita juga punya kewajiban untuk menghemat air. Jadi ketika selesai menggunakan air, kita wajib mematikan keran air. Kita berhak menggunakan lampu untuk penerangan. Ketika sudah selesai, kita wajib untuk mematikan lampu. Kita berhak untuk minum air. Tapi kewajiban kita adalah menghabiskan tuh air yang ada di gelas itu. Jangan disisakan. Kalau disisakan tentu saja akan mubazir dan terbuang. Nah, itu dia ya Solihah, contoh dari kegiatan menggunakan energi dengan bijak. Jadi kalian harus bisa memilih ya, mana perbuatan yang memanfaatkan energi dengan baik dan mana perbuatan yang menggunakan energi dengan tidak baik. Nah, oke.
Selanjutnya, sekarang Ustazah akan memberikan evaluasi untuk kalian ya. Evaluasi kalian hari ini ada di buku paket kalian di tema 6 pada halaman 71. Nah, sekarang buka buku paketnya halaman 71 ya. Kalian perhatikan di sana ada 6 buah gambar. Gambar anak sedang minum, gambar anak sedang menutup keran, yang sedang main-main air ketika menyiram tanaman, yang nih menendang ember nih, membiarkan air di ember tumpah. Kemudian ada juga yang sedang menyikat gigi tapi air kerannya tetap terbuka. Dan ada juga nih anak yang sedang menyiram tanaman. Nah, jadi pada gambar ini seperti perintah soalnya, berikan tanda centang pada gambar yang sesuai. Berikan tanda silang pada gambar yang tidak sesuai. Nah, jadi mana gambar yang menggunakan energi dengan cara yang baik, kalian centang. Mana gambar yang menggunakan energi dengan tidak baik, ya, kalian kasih tanda silang. Kemudian di bawahnya ada tabel nih. Di sana ada perintah soalnya, tuliskan 3 contoh kewajiban menggunakan energi di rumah. Jadi kalian tinggal tuliskan 3 contoh saja di sini, Solihah ya. Kalian tuliskan 3 contoh kewajiban menggunakan energi dengan bijak di rumah. Nah, contohnya ya, mematikan keran air setelah tidak digunakan. Itu contohnya. Jangan kalian tulis yang itu ya. Oke. Nah, alhamdulillah ya, kita sudah selesai pada pembelajaran kita hari ini. Jadi semoga apa yang Ustazah sampaikan bermanfaat dan bisa kita amalkan ya dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, untuk menutup pembelajaran kita kali ini, kita baca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.